Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita membacakan doa secara bersama-sama. Silakan dipimpin doanya oleh Ananda Malikina Rahman Subhanallah. Sebelum kita mulai baca, mari kita berdoa agama masing-masing. Doa dimulai. Dilanjutkan membaca Asmaul Husna dan Husna. Iya, Bu. Silakan kita bacakan. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Siap melaksanakan kegiatan pembelajaran? Siap. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya, Bu. Silakan absennya ya. Abdullah Safi'i. Abdullah Safi'i kemarin kemana? Hah? Sakit ya, Bu. Apa keterangannya? Nah, ini sudah semester 2. Jangan lagi seringkali nggak datang ya, Abdullah. Nah, ini Saya, Bu. Amarullah. Hadir. Apria Lestari. Ibu. Aura. Ibu. Azwan Fethi. Dimas Saputra. Dina Satika. Paramanda Gayu. Fauzi Rizkullah. Haziman. Jonathan. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, silakan berdiri semuanya. Kita briefing terlebih dahulu untuk meningkatkan konsentrasi kita. Coba berdiri dulu. Berdiri. Berdiri. Ya. Dulunya dengarkan ucapan ibu, ya. Yang ibu ucapkan lakukan sebaliknya. Misal, panjang, pendek, pendek, panjang. Oke? Pak? Oke, Bu. Kita mulai. Panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek. Ada yang konsentrasi? Nah, coba
ada sampah. Enggak ada, Bu. Bersih, aman. Ya, bersih ya. Nah, jadi karena kita ketahui bahwa kebersihan itu adalah Bagian dari iman. sebagian daripada Iman. baik. Sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang dinamika penduduk. Siapa yang masih ingat apa pengertian penduduk? Ya, silakan Amanda. Penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu serta menjadi bagian wilayah dari wilayah tersebut. Secara sederhana, penduduk merupakan orang-orang yang hidup, tinggal, melakukan aktivitas sehari-hari di suatu daerah atau negara. Ya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang dinamika penduduk, pengertian penduduk. Penduduk itu adalah masyarakat yang tinggal di suatu daerah ataupun negara dalam jangka waktu tertentu. Ini ada pertanyaan semantik. Nah, yang berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu tentang pembangunan manusia ataupun penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Pertanyaannya, mengapa keterampilan dan keahlian penduduk penting bagi pembangunan? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Kira. Satu, meningkatkan produktivitas kerja. Penduduk yang memiliki keterampilan dan keahlian mampu bekerja lebih cepat, tepat dan efisien sehingga hasil produksi meningkat. Ya. Nah, jadi keahlian dan keterampilan penduduk itu sangat penting untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah ataupun daerah. Sekarang kita lihat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu penduduk sebagai sumber daya pembangunan, yaitu terletak di dalam Quran surat Al-An'am ayat 165, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi, dan dia meninggikan sebagai mana kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang telah diberikan kepadamu. Adapun materi ataupun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita ini yaitu penduduk memiliki kemampuan dan kualitas yang berbeda-beda, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, dan keahlian ataupun keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang suatu pembangunan di negara. Lanjut. Baik, ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu, silakan dibacakan oleh Aini, Menjelaskan pengertian penduduk sebagai sumber daya pembangunan dengan menggunakan bahasa sendiri secara tepat. 2. Mengidentifikasi peran penduduk dalam kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan contoh di lingkungan sekitar. 3. Menganalisis hubungan antara kuantitas dan kualitas penduduk terhadap keberhasilan pembangunan di Indonesia. ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini yang dibacakan oleh Ananda Aini tadi. Selanjutnya, relevansi pembelajaran dalam kehidupan nyata atau hubungannya dengan mata pelajaran lain. Kita lihat materi kita saat ini berkaitan dengan relevansi dengan kehidupan nyata, yaitu kalian mampu mendeskripsikan di mana penduduk sebagai sumber daya pembangunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian diharapkan bisa melihat bahwa kualitas pendidikan seperti guru, fasilitas, semangat belajar siswa menentukan prestasi di sekolah. Dan yang selanjutnya, ini merupakan sama seperti pembangunan
suatu negara yang sangat bergantung pada kualitas penduduknya. Dan relevansi ataupun materi kita ini berkaitan dengan mata pelajaran apa saja, yaitu berkaitan dengan mata pelajaran sosiologi, ekonomi, matematika, informatika ataupun TIK dan PKN. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke materi lebih lanjut, mari kita menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Silakan Aura. Yang lain silakan berdiri semuanya. Perhatikan video. Menjelaskan mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu nanti akan menjadi kehidupannya, yaitu sumber daya manusia secara mikro dan sumber daya manusia secara mikro tentunya yang cenderung kepada diri sendiri secara pribadi yang bekerja pada institusi atau perusahaan atau contohnya ada pegawai, guru, pekerja, menjadi pekerja. Yang kedua yaitu sumber daya manusia secara makro tentunya jumlah penduduk usia produktif ini menjadi suatu negara. Contohnya penduduk suatu negara yang punya angkatan kerja baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Biasanya usia penduduk ini adalah salah satu anak SMK keluaran SMK yang sudah mencapai usia produktif ini yang bekerja untuk masa skill atau pembangunan di perusahaan tertentu. Dari itu Dua konteks penduduk sebagai sumber daya pembangunan bisa dijabarkan secara kualitas maupun dari kualitas sumber daya manusia. Kita berbicara dulu secara kualitas, lihat kualitas atau jumlah. Jumlah ini mempengaruhi kembangan atau pembangunan suatu negara. Yang pertama jumlah penduduk di Indonesia, Indonesia itu terlalu tinggi, yang mana sebagai model untuk pembangunan suatu negara. Yang kedua ada distribusi penduduk, di mana apakah distribusi penduduk di suatu wilayah sedang merata ataupun yang ketiga ada komposisi penduduk dari usia penduduk ini lebih dominan dan lebih banyak sehingga lebih ditekankan pada kembangunan suatu negara. Yang keempat ada observasi yaitu perbandingan antara penduduk laki dan perempuannya. Yang kelima ada definisi rasio yaitu angka ketergantungan yang produktifnya diberikan pada usia penduduk. Dalam suatu pembangunan suatu negara, kualitas sumber daya manusia itu diberikan oleh perusahaan dan kualitas sumber daya manusia. Kemudian bahwasanya kualitas sumber daya manusia jika tidak kualitas sumber daya manusia akan kehidupan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, untuk membaca Baik, dari video pembelajaran tadi bahwa sumber daya manusia adalah penduduk yang mampu bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan. SDM
kualitasnya masih tergolong rendah ya. Kesehatan masih belum merata ya, masih ada daerah-daerah yang belum memiliki ya jangkauan fasilitas kesehatan masih terbatas. Dan keterampilan bekerja, dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia seharusnya keterampilan kerja di Indonesia ini sudah stabil, tetapi pada kenyataannya masih rendah. Di sini ada usia produktif. Apa itu usia produktif? Yaitu usia yang bisa bekerja. Dari umur berapa usia produktif? Yaitu usia 15 sampai 60 tahun. Berarti kalian sudah dianggap produktif belum? Sudah belum? Karena sudah umur di atas 16 tahun, yaitu 17 dan 17. Kemudian jumlah yang besar akan kemungkinan akan terjadinya bonus demografi, yaitu terjadi di tahun 2030. Kemudian harus dimanfaatkan dengan peningkatan sumber daya manusia agar menjadi kekuatan, bukan menjadi beban. Jadi penduduk Indonesia ini harus meningkatkan sumber daya manusianya. Dengan cara apa? Yaitu pertama dilihat dari pendidikan tadi, ya kan? Selanjutnya, apa peran penduduk dalam pembangunan? Yaitu ada sebagai tenaga kerja di berbagai sektor. Contoh, siapa yang bisa buat tenaga kerja di berbagai sektor? Sektor apa saja? Pembangunan, industri, apa lagi? Siapa yang bisa mencontoh tenaga kerja di berbagai sektor? Tenaga pertanian, ya. Kemudian penduduk juga sebagai pelaku ekonomi, yaitu sebagai produsen dan konsumen. Apa itu produsen? Sebagai pembuat produk, ya. Kemudian konsumen sebagai pemakai. Dan selanjutnya juga bisa sebagai inovator dan sebagai pembuat kebijakan. Contohnya adalah pemerintah. Nah, jadi dari penduduk tadi ada tantangan sumber daya manusia di Indonesia. Pertama yaitu ketimpangan pendidikan. Pendidikan di Indonesia yang belum merata. Ada contoh kasus baru-baru ini di mana itu, ada nggak kalian lihat di sosial media, seorang anak yang berusia 10 tahun tingkat SD bunuh diri gara-gara tidak bisa membeli buku dan pulpen. Berarti masih ada ketimpangan dalam pendidikan. Selanjutnya, pengangguran dan kemiskinan. Karena tidak meratanya lapangan pekerjaan, jumlah penduduk yang semakin banyak, penuhnya lapangan pekerjaan yang masih kurang, maka bisa mengakibatkan banyaknya pengangguran dan terjadinya kemiskinan. Dan kesehatan yang belum merata. Contoh di daerah-daerah terpencil, kesehatan ataupun fasilitas kesehatan itu belum memadai. Apalagi untuk saat ini masih banyak fasilitas kesehatan itu tidak memadai disebabkan oleh bencana alam. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk melakukan tantangan tersebut? Yaitu upaya peningkatan SDM itu pertama, coba bacakan Sapi. Apa upaya peningkatan SDM-nya? Apa? Pendidikan gratis dan berkualitas. Pemerintah harus memberikan pendidikan gratis dan berkualitas supaya tidak ada lagi terjadi seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, ya. Bunuh diri karena
malu tidak punya pulpen dan tidak punya pensil dan buku-buku. Kemudian program pelatihan kerja dan kewirausahaan, melakukan pelatihan supaya bisa menciptakan. Nah, selanjutnya dari materi yang sudah dipaparkan dari video tadi, marilah kita melakukan diskusi kelompok. Silakan kalian berdiskusi melalui LKPD yang sudah ia bagikan ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 siapa? Kalian kelompok berapa? Anda Bu, kelompok 2. Kelompok 3? Mira Bu. Dan kelompok 4. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing tentang materi yang sudah kalian dapatkan dari video tadi berdasarkan pertanyaan yang ada di LKPD masing-masing. Silakan diskusikan terus. Kalau tidak ada yang paham, silakan ditanyakan. Itu kan namanya ada yang kurang, bisa ditambahkan ke samping. Ya. Bukan pada. Tulis nama, berapa orang? Nah, ada yang nggak hadir? Dan silakan didiskusikan. Kalau misalnya ada yang tidak paham, materinya bisa kalian lihat dari buku paket. Baca buku paket. Ada yang tidak paham? Mana tuh pertanyaannya tadi? Ini kelompok kalian, apakah jumlah penduduk yang besar selalu menguntungkan bagi pembangunan? Silakan, silakan disebutkan. Jawab di lembar. Namanya udah ditulis.
Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kelompok yang lain, silakan nomor 3, Abdiyah Sari, 3, Abdullah Nisa, 4, Abdullah Syafii, 5, Hajimat Alfian, 6, Nikata Lekaria, 7, Rekal Raska. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kalian, mengapa penduduk dapat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan suatu negara? Jelaskan. Menurut kelompok kami, penduduk menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan suatu negara. Karena penduduk adalah pelaku utama yang menjalankan seluruh proses pembangunan. Tanpa penduduk yang berkualitas, pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik. Pertama, penduduk sebagai tenaga kerja. Pembangunan membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola sumber daya alam, menjalankan industri, serta mengembangkan teknologi. Jika penduduk memiliki pendidikan, keterampilan, dan kesehatan yang baik, maka hasil pembangunan akan lebih maksimal. Kedua, penduduk sebagai penggerak ekonomi. Penduduk tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai konsumen. Semakin banyak penduduk yang produktif, maka kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi akan meningkat. Ketiga, penduduk sebagai pelaku inovasi dan kemajuan teknologi. Penduduk yang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian mampu menciptakan ide baru, teknologi baru, dan solusi untuk berbagai masalah pembangunan. Keempat, penduduk menentukan kualitas pembangunan. Jika kualitas penduduk tinggi, pendidikan baik, sehat, dan terampil, maka pembangunan akan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika kualitas penduduk rendah, pembangunan bisa terhambat. Kesimpulannya, penduduk merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan karena penduduk berperan sebagai tenaga kerja, penggerak ekonomi, pencipta inovasi, serta penentu kualitas pembangunan suatu negara. Demikian paparan materi kami. Pada kelompok yang ingin bertanya kami persilakan. Ya. Kalau nggak ada, silakan ditutup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan dilanjut kelompok 2. Maju kelompok 2. Dah, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Dunia, Amanda, Monika, Naila, Salwa, Fauzi, Ruki, dan Najwa. Yang akan dibacakan oleh Manda dan Fauzi. Menurut kelompok kalian, bagaimana penekanan kualitas penduduk, pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kemajuan pembangunan? Berikan contoh. Menurut kelompok kami, kualitas penduduk, pendidikan, kesehatan, dan keterampilan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemajuan pembangunan. Semakin baik kualitas penduduk, maka semakin cepat dan baik pula pembangunan suatu daerah atau negara. 1. Hubungan pendidikan dengan pembangunan. Pendidikan membuat penduduk memiliki pengetahuan dan cara berpikir yang
mampu mengelola sumber daya, menggunakan teknologi, dan menciptakan inovasi baru untuk pembangunan. Contoh daerah yang banyak memiliki lulusan perguruan tinggi biasanya lebih maju dalam bidang industri, teknologi, dan pelayanan masyarakat. 2. Hubungan kesehatan dengan pembangunan. Penduduk yang sehat dapat bekerja secara optimal, tidak mudah sakit, dan memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Jika kesehatan masyarakat baik, maka kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar. Contoh, tenaga kerja sehat di sektor pertanian dapat meningkatkan hasil panen sehingga mendukung ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Siapa lagi? Lanjut. Oke. Presiden lagi, mau sih. Ya dengar kawannya. Suaranya Rocky. Yang membuat produk menghasilkan barang dan jasa dengan berkualitas. Jadi juga kita ini bukan juga mendapatkan Untuk masyarakat yang memiliki keterampilan dapat membuka usaha provinsi yang membantu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Kesimpulan, kualitas yang baik akan mempercepat pembangunan karena penduduk menjadi lebih produktif, kreatif, dan mampu bersaing. Sebaliknya, jika kualitas penduduk rendah, pembangunan akan berjalan lambat. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dilanjut kelompok 3. Silakan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara meningkatkan kualitas penduduk agar dapat mendukung pembangunan nasional? Menurut kelompok kami, cara meningkatkan kualitas penduduk agar dapat mendukung pembangunan nasional dapat dilakukan melalui beberapa upaya berikut. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang baik membentuk penduduk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan cara berpikir yang maju. Dengan pendidikan, masyarakat lebih siap menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penduduk yang sehat dapat bekerja lebih produktif. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki fasilitas kesehatan, menjaga gizi masyarakat, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. 3. Mengembangkan keterampilan dan keahlian kerja. Pelatihan kerja, kursus keterampilan, dan pendidikan vokasi sangat penting agar penduduk memiliki kemampuan sesuai kebutuhan pembangunan dan lingkungan negeri. 4. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan ekonomi yang baik, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan sehingga kualitas hidup meningkat. 5. Menanamkan karakter dan etos kerja yang baik. Sikap disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan jujur sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional. Kesimpulannya, kualitas penduduk dapat ditingkatkan melalui pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, kesejahteraan ekonomi, serta pembentukan karakter. Jika kualitas penduduk baik, maka pembangunan nasional dapat berjalan lebih cepat dan berhasil. Apakah ada kelompok lain yang bertanya? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada silakan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada
Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, tadi kalian sudah diskusi tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas penduduk. Contohnya bagaimana, ya kan? Nah, jadi penduduk atau kualitas penduduk itu sangat penting bagi kemajuan suatu pembangunan di sebuah negara, ya. Contohnya apa yang harus pertama kita lihat, yaitu bisa kita tingkatkan di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian apalagi meningkatkan sumber daya manusia, yaitu di bidang keterampilan. Baik, dari materi yang sudah kita bahas tadi, siapa yang bisa membuat rangkuman dari materi kita hari ini? Siapa? Ya, silakan Monica. Yang lain yang perkenalkan dulu. Nah, ya. Nah, jadi Dina sudah membuat rangkuman ataupun merangkum materi kita. Jadi dari materi yang kita bahas hari ini bisa kita simpulkan bahwa penduduk merupakan modal utama pembangunan, ya. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi potensi jika diimbangi dengan kualitas yang baik melalui pendidikan, kesehatan dan keterampilan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Paham apa yang sudah kita bahas materi kita hari ini? Kalau paham, untuk hari ini, untuk selanjutnya materi kita yaitu tentang kuantitas dan kualitas penduduk. Ya, sebagai tugas, silakan kalian cari materi tentang apa perbedaan kuantitas dan kualitas penduduk yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, jadi untuk hari ini, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita tutup dengan doa. Ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi, mari kita tingkatkan kualitas penduduk karena sumber daya penting bagi kemajuan suatu bangsa, ya. Nah, jadi